Perkenalkan, nama saya Dirus Ender Senggolan, kelas CE2A. Di sini akan mempresentasikan regresi. Yang pertama adalah regresi linear. Kita dapat melihat soalnya yaitu seperti ini, X dan Y-nya, X-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan Y-nya 3,13, 3,76, 6,94, 12,62, 20,86, 31,33. Yang pertama kita dapat membuat tabel seperti ini. XI adalah nilainya yang tadi yang kita sudah bacakan, dan YI juga. Dan XI kali YI adalah bilangan dari XI-nya dikali YI-nya. Dan hasilnya adalah seperti ini. Dan X kuadrat bilangan dari XI-nya tadi dikuadratkan. Misalnya X1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, seperti itu. Dan hasilnya adalah ini. Sampai seterusnya. Dan di berikutnya adalah YI kurang Y bar kuadrat. Y-nya kita sudah dapat, tapi Y-barnya kita dapat menggunakan cara ini untuk mendapatkannya, yaitu sigma Y per N. Sigma Y itu adalah jumlah dari nilai Y-nya, yaitu 78,64, dan N-nya adalah jumlah banyak data Y-nya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan 78,64 bagi 6 mendapatkan nilai 13,11, dan nilai itu di 13,11 dikalikan dengan YI dan dikuadratkan mendapatkan nilai ini. Dan berikutnya adalah YI kurang A kurang BXI dikuadratkan. Nilai A-nya belum kita dapat. A-nya kita dapat dari rumus ini, yaitu Y bar kurang BX bar, dan mendapatkan nilai minus 6,6877. Terus B-nya kita dapat dari rumus ini, yaitu rumusnya adalah N sigma X YI dikurang sigma XI sigma kali sigma YI per N sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan, dan kita dapat mendapatkan hasilnya 5,6565, dan itu dikalikan dimasukkan ke dalam rumus ini dan dikuadratkan mendapatkan nilai seperti ini. Dan ini adalah tabel kuning ini adalah jumlah dari seluruh rata-rata di atas. Misalnya jumlah dari sini adalah ini, jumlah dari sini adalah ini, dan seterusnya. Dan di berikutnya yang kita cari adalah Y-nya. Y itu adalah A tambah BX. Kita dapat tadi A-nya minus 6,6877 ditambah B-nya tadi 5,655X. Dan di akhir kita dapat mencari R-nya. R-nya adalah akar dari DT kuadrat kurang D kuadrat per DT kuadrat, dan mendapatkan nilai 0,9956. Dan nilai R ini adalah termasuk ke nilai yang sangat baik karena sangat mendekati dengan angka 1 atau nilai 1. Oke, selanjutnya adalah non-linear. Non-linear kita dapat menggunakan cara pertamanya menggunakan membuat tabel seperti ini, yaitu nilai XI sama dengan KI, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan nilai YI adalah seperti soal tadi sama yaitu 3,13 dan seterusnya. Nilai KI adalah kuadrat. Nilai KI kuadrat adalah kuadrat dari XI juga, yaitu 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, sampai seterusnya, dan mendapatkan nilai seperti ini. Dan selanjutnya adalah Pi sama dengan ln Y, dan mendapatkan nilainya adalah ln kali YI. Nilai YI-nya sudah kita tahu, dan mendapatkan nilai seperti ini. Dan selanjutnya adalah Pi kali Q, yaitu nilai Pi ini dikalikan dengan Q ini, dan mendapatkan nilai seperti ini sampai ke bawahnya. Selanjutnya adalah YI kurang Y bar dikuadratkan. YI-nya kita sudah dapat, dan Y bar-nya kita sudah dapat dari di soal pertama, dan dikurangkan lalu dikuadratkan mendapatkan nilai seperti ini sampai seterusnya. Dan berikutnya adalah YI kurang AE pangkat BXI dikuadratkan. Y-nya kita sudah dapat, dan A-nya kita bisa dapat dengan rumus ini. Ini ya. A sama dengan EA sama dengan E pangkat 7,5356, dan mendapatkan nilai seperti ini. Dan E-nya itu kita dapat dari mana? Yaitu ada di kalkulator ya, sudah ada menunya di kalkulator. Dan BXI itu adalah nilai B-nya. Nilai B-nya kita dapat dari mana? Yaitu nilai B adalah N sigma Pi kali Q dikurang sigma Pi kali sigma Ki per N sigma Q kuadrat dikurang sigma Q dikuadratkan, dan mendapatkan nilai 0,4931. Dan B besar ini sama juga dengan B kecil. Dan B ini dikalikan dengan XI ini.
BXI. XI nya adalah ini, dan dikontrakkan dan mendapatkan nilai 84,7996. Dan di berikutnya kita dapat mencari Y nya, yaitu 1873,5681 dikali E pangkat 0,4931X. Dan R nya kita dapat menggunakan rumus sama seperti yang tadi ya, akar dari dt kuadrat kurang d kuadrat per dt kuadrat, dan mendapatkan nilai 0,95982,734. Ini termasuk nilai yang sangat baik karena sangat mendekati dengan angka 1. Oke, yang selanjutnya adalah berpangkat. Yang berpangkat juga sama soalnya dengan yang tadi, yaitu X-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Y-nya 3,13 sampai seterusnya. Kita dapat membuat tabel seperti ini, XI, YI, Pi sama dengan log YI, yaitu logaritma YI, yaitu logaritma dari ini, logaritma 3,13, 3,76 sampai seterusnya, dan mendapatkan nilai seperti ini. Dan Q sama dengan logaritma XI, yaitu logaritma 1, logaritma 2, dan mendapatkan nilai seperti ini sampai ke bawahnya. Dan selanjutnya adalah Q kuadrat. Q kuadrat kita dapat dari sini ya, ini sama dengan Q kan, yaitu 0 kuadrat, 0,301 kuadrat, dan mendapatkan nilai seperti ini. Dan Pi kali Q adalah nilai ini dikali dengan nilai ini. Jadi nilai Pi dikali Q adalah nilai ini dikali dengan nilai ini sampai ke bawah, dan mendapatkan nilai seperti ini ya, bisa dilihat. Dan berikutnya adalah YI kurang Y bar kuadrat. Ya, ini kita sudah dapat, dan Y barnya kita bisa cari dengan cara seperti ini ya, sama seperti yang tadi, 78,64 dibagi 6, yaitu sigma YI per N nya tadi rumusnya, dan mendapatkan nilai 13,1066. Dan YI nya dikurang dengan Y barnya dan dikuadratkan mendapatkan nilai ini sampai ke bawah. Dan berikutnya adalah YI kurang AXI pangkat B dikuadratkan. YI nya kita sudah dapat, dan A nya kita bisa cari dengan rumus ini ya. A itu sama dengan 10 pangkat A sama dengan 10 pangkat 0,3750 dan mendapatkan nilai 2,3713. Dan dihitung ya memakai ini, yaitu YI kurang A XI pangkat B. B nya mana? Dan B nya kita bisa cari dengan rumus ini ya. Rumus ini adalah sigma N sigma Pi kali Q kurang sigma Pi kali sigma Ki per N sigma Ki kuadrat kurang sigma Ki dikuadratkan, dan mendapatkan nilai 1,4462. Dan B besar ini sama dengan B kecil juga ya. Jadi 1,4462 adalah B besar dan B kecil, dan dimasukkan ke dalam rumus ini dan mendapatkan nilai seperti ini. Dan yang berikutnya kita cari adalah Y nya. Y ini adalah rumusnya sama seperti yang tadi ya, seperti di atas, yaitu A X pangkat B. Jadi Y nya dapat 2,3708X, dan R nya radiusnya kita mendapatkan dari rumus seperti di atas juga, yaitu dt kuadrat kurang d kuadrat per dt kuadrat, yaitu sama dengan 0,9942, sama seperti soal-soal yang sudah lewat tadi, yaitu 0,9 mendekati 1. Karena jawaban dari radius regresi ini adalah 0 dan 1. Yang mendekati 1 dia akan radiusnya berarti sangat baik, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Saya Dirson Desnenggolan mengucapkan terima kasih.